Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Bidantari dan juga Ibu Supranti. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian Bina Keluarga Lansia Manding. Saya doakan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Setiap upaya panjenengan adalah pahala. Setiap tutur kata panjenengan Allah gugur dosanya apabila itu ada yang keliru, dan Allah berikan rahmat dalam kehidupan panjenengan, serta Allah hadiahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Sehat semua ya Bu? Ngantuk semua ya Bu? Pekerjaan yang paling membosankan di dunia adalah tahu gitu. Gitu kok ya, nunggu. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Pagi hari ini ya sekali-sekali ya Bu Nida ngambil job sampingan. Qadarullah itu POT yang pertama. Jadi minta Bu Nida ngisi di sana ya. Jadi saya kemarin itu terus terang dilema. Ya Allah, ini gimana? Saya tanyakan jamnya jam berapa? Jam 7 sampai jam 8 Ustazah. Allahu Akbar. Aduh, ini gimana caranya nih? Iso dari sono sampai ke sini ki 2 apa 3 detik ngono. Wis pengen punya usaha kayak gitu saya tuh. Ini pikir bagaimanapun tetap ra iso, Bu. Tetap 20 menit. Jadi mohon dimaafkan gitu. Keasikan ngomong saya Bu ke Belanda tadi jam 8:10 baru selesai. Anak saya tadi barusan pas masuk, Umi tadi kenceng banget sampai mulut ini matanya gini-gini katanya. Ya karena itu tadi saya tuh udah minta Bu, kalau mau jadwal saya diganti aja, entah sama Bu Sukam apa siapa gitu. Nanti saya berikutnya lagi. Oh iya, nanti saya bicarakan sama Bu Tari katanya. Tunggu. Pas saya mau nanya ulang gimana Bu, ternyata Bu Pranti udah. Bu, tetap kami tunggu Bu. Oke, sampun yang ngoten niku nih, saya minta maaf nanti datanya tidak tepat waktu. Alhamdulillah kok yo. Alhamdulillah ada yang pulang nggak ini? Ada. Oh mudah-mudahan. Oh ada yang piknik. Ini kok nggak piknik kenapa? Oh besok. Masya Allah, alhamdulillah. Memang harus rajin-rajin piknik Bu. Kehidupan sudah sangat membuat kita itu pikirannya, piknik itu tapi jangan asal piknik ya. Jadi jalan itu lihat ada pepohonan, oh ternyata ada daun yang hijau seger. Kok kok kuning kok ya, terus ada yang jatuh, udah sadar aja itu perumpamaan diri kita, ya gak? Masya Allah ya. Sudah lama Bu, setiap tahun itu 2 kali piknik. Oh gitu, ya, alhamdulillah. Memang namanya kita manusia itu butuh piknik, ya. Ini itu tadi pikniknya jangan asal piknik, agar bernilai ibadah. Maka sekalian tadabbur alam sambil dilihat ayat-ayat Allah dalam bentuk alam semesta. Jadi jangan keasikan air pantai misalnya kayak gitu ya, lari ke air, lupa kalau air itu juga tentara Allah. Jadi semuanya itu udah, apa yang ada di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Berdiri di tepi pantai, ya Allah, nih air indah memang. Dia ngikutin perintah Allah. Coba sekali-kali dia ngambek, gak mau ngikutin perintah Allah kayak saya. Dia suka-suka bergeraknya. Kira-kira apa yang terjadi? Itu dipikirkan tuh. Ya, maka di situ nanti akan timbul apa? Syukur, alhamdulillah.
Allah mengatur semuanya dengan sangat sempurna. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya. Hari ini kita berjumpa, mudah-mudahan penantian jenengan Allah balas dengan pahala yang nantinya bisa menjadi tiket masuk surga ya. Tidak mudah loh menjadi orang yang menunggu. Nunggu orangnya juga belum tentu kapan datangnya. Entah 5 menit, entah 10 menit. Tapi luar biasa ini nih. Saya bersyukur sekali ya, alhamdulillah panjenengan semua ini berkat rajin ngaji. Jadi eman-eman ngelewatin ilmu. Ya, alhamdulillah saya doakan kepada Allah semoga Allah memberikan panjenengan semua kemudahan dalam menyerap segala macam ilmu kebaikan yang nantinya dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, tadi sudah senam ya Bu? Sudah, alhamdulillah. Udah seger ya Bu? Udah seger, udah senam, seger, udah makan belum? Alhamdulillah. Wes cocok, saya ini tinggal ngantuknya doang. Wes. Udah tinggal ngantuknya ini. Tambah Bu Nida bicara, wes mantep. Tak ceritain ya Bu, bensisan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kembali tentang birrul walidain. Ada yang masih ingat apa itu birrul walidain? Betul, berbakti kepada orang tua. Saat ini yang masih punya orang tua berarti kita anak. Nih kalau sudah punya anak berarti kita orang tua. Maka nanti disesuaikan aja dengan posisi kita. Mau yang jadi orang tua ataupun mau yang jadi anak. Insya Allah ilmu ini berlaku untuk segala umur. Tidak 17 tahun ke atas aja. Jadi segala umur, termasuk ini yang lagi dengerin di samping. Ya, sekalian Bu. Dia memang minta, Umi besok pagi kalau Umi ngisi pengajian kakak ikut ya. Dia tadi udah nyatet yang di sebelah sana, jadi mungkin pikirnya hari ini sama lagi yang diisi. Tapi kemarin materi ini sudah saya sampaikan, jadi dia udah nyatet ya. Makanya tinggal makan ya Kak. Enggak deh. Nek Umi lagi ngomong nggak boleh makan ya. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14 sampai 15. Di situ Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Di sini yang belum pernah melahirkan ada? Yang mana? Jenengan. Oke, jenengan. Oke, baik, tidak apa-apa. Nih yang lainnya sudah pernah melahirkan, deh. Jadi tahu rasanya nek orang hamil itu mau secantik apapun saat remajanya, giliran udah hamil, mode awalnya langsung muncul. Ada yang malas dandan, ono sing malas mandi. Si Mbak ketawa, kayaknya ini salah satunya ada ini Mbak ya. Ada yang males lihat suami. Suami mendekat itu udah emosi aja bawaannya. Betul. Ya sebenarnya betul karena saya juga mengalami itu. Ya, itu bukan hal yang dibuat-buat, bener gak? Muncul begitu aja tuh. Malas mandi bukannya dibuat-buat, memang begitu awane. Malas dandan, bukan dibuat-buat, memang begitu. Badan membesar, ya memang begitulah. Yang tadinya kurus, ya langsing semampai ketika remaja,
Begitu hamil, melahirkan wes lah mbok bentuknya. Nek saya alhamdulillah Bu, dari remaja sampai begini ya begini dia. Jadi udah nggak pernah jarang merasakan kekurusan itu jarang. Kurus dikit turun 1 kilo, naiknya bisa 5 kilo. Nasib ya. Nah, jadi orang hamil itu trimester pertama itu kalau dia tidak mengalami sick morning sick itu syukur alhamdulillah. Tapi kebanyakan mengalami muntah tiap hari, entah siang, malam, sore. Pokoknya segala suasana, segala tempat, segala waktu. Asal mau muntah ya muntah aja. Dan kalau sudah muntah itu bukan tambah kuat, tapi tambah lemah, capek. Kebayang dalam sehari bisa sampai 3, 4, 5 kali muntahnya. Susahnya itu kalau nggak ada yang masuk. Udah nggak ada yang masuk muntah terus sampai-sampai nggak ada yang dikeluarin. Itu kenapa kita anak diperintahkan untuk birrul walidain tanpa syarat. Karena ibu pun ketika hamil kita itu tanpa syarat. Ya Allah, aku minta dong kalau bisa nih anak jangan rewel, jangan macam-macam, aku tetap sehat, aku tetap kuat, aku tetap cantik, aku tetap wangi. Nggak ada ceritanya itu. Ya. Maka birrul walidain pun tanpa syarat. Apapun yang terjadi, kewajiban utama kita adalah birrul walidain. Mau seperti apapun keadaan atau kondisi orang tua kita, seperti apapun watak mereka, seperti apapun karakter mereka, tugas kita sebagai anak adalah birrul walidain. Astagfirullahaladzim. Sombong. Di mana? Di tempat saya. Ya. Dari ayat tadi ya, Allah gambarkan tentang bagaimana perempuan yang hamil itu semakin hari semakin lemah. Itu baru trimester pertama. Trimester kedua, 3 bulan yang kedua, itu mungkin udah agak kuat dikit. Tapi sudah mulai apa? Ya lemah juga tetepan. Wong ada yang dibawa kok. Ya. Perut sering sembelit ya kan? Mau buang air angel. Ya. Bayi janin udah mulai membesar. Ditambah trimester ketiga, bawa anak, bawa badan, udah deh. Ya, nggak ada yang cantik pada masa itu kecuali para artis. Artis pun itu kalau ada yang dia perlu effort yang besar untuk tetap cantik pada masa itu. Maka dengan segala itu Allah katakan dalam ayat tadi kita ada punya 3 pelajaran yang perlu kita ambil. Yang pertama, birrul walidain itu adalah perintah utama, perintah yang agung yang tanpa syarat yang saya sebut tadi. Ya, maka kita sebagai anak semangkel atau sedongkol apapun hati kita dengan perbuatan bapak ibu kita misalnya ya, tetaplah harus bisa hormat, harus bisa berakhlak mulia di depan orang tua. Yang kedua, Allah perintahkan untuk apa? Bersyukur kepada Allah diiringi dengan bersyukur kepada orang tua. Lah bapak ibu ngomong apa, mereka nggak tahu ngajari aku. Iya, mungkin itu yang kita rasakan, itu yang kita tahu. Tapi kita tidak pernah tahu ketika ibu kita mengandung kita, melahirkan kita itu dia perjuangannya seperti apa, gitu kan? Maka itu Allah perintahkan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Apapun yang dia lakukan, kamu saat ini seperti ini, itu ada andilnya mereka. Hidupmu yang saat ini mungkin terlihat lebih baik, itu ada andil mereka di dalamnya. Tapi sekarang saya hidupnya lagi gak baik-baik aja. Ya itu tetap ada andil mereka. Siapa tahu ketika mereka melakukan apa, Anda melakukan
perlawanan. Itu bisa. Jadi andil orang tua, ingat ya, ridhallahi fi ridha walidain. Wa sakhatil walidain apakah wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah itu ada di dalam ridho orang tua. Murka Allah ada di dalam murka orang tua. Hidup kita saat ini mungkin penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, penuh dengan hal-hal yang menggoyahkan iman. Bisa jadi karena ada hal yang kita buat kepada kedua orang tua kita. Maka Allah katakan, bersyukurlah padaku. Syukur pada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Itu gak boleh dilepas tuh, apapun kondisi mereka. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah apa? Bahwa kita ini adalah amal jariah untuk orang tua. Dikatakan oleh Nabi, apabila anak Adam meninggal, ya, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3. Apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Salah satu bukti bahwa kita anak yang solih dan merupakan bentuk bakti kita kepada kedua orang tua adalah dengan menjaga nama baik orang tua. Bersikap seperti apapun kita itu sedang membawa nama orang tua. Sering berkata-kata nggak baik, orang tua yang dilihat. Jenengan ya cok nono kuwi to, nek ana anak sing bijing kaya ngopo, sing diomongi sapa? Kuwi ki anak sapa to kuwi? Kan gitu. Ya enggak? Dan kebanyakan itu, mbok dia ora tau ngajari. Ora tau ngomongi bapake. Mbok nih. Kuwi iki anake sapa? Ana sing berprestasi anak, Masya Allah. Bahagia ya bapak ibunya. Mesti yang diomongi orang tua. Ya. Saya tuh merasakan banget loh Bu ketika pergi merantau. Kan merantau itu ke tempat yang baru ya, nggak ada yang tahu siapa saya, nggak dianggap Bu. Lah wong anak-anak. Maka disitulah peran orang tua kita tuh. Betapa pengaruh mereka bisa membawa jalan untuk hidup kita. Kebanyakan anak tidak berani keluar dari daerah dia karena itu tadi nggak tahu siapa-siapa di luar. Ada orang tua backingnya, itu yang membuat dia berani. Ya, keluar nanti gak ada siapa sih yang nolong aku, gak kenal uang. Maka itu jangan pernah menyepelekan orang tua. Saat ini mungkin mereka terlihat lemah, matanya udah kabur-kabur ya, lihat orang sering keliru, manggil nama ya keliru, ya kan? Jalan kita udah jalan 10 langkah, dia 1 aja belum selesai. Tapi memang itulah ujian untuk kita sebagai seorang anak. Pembelajaran bahwa besok kita juga kondisinya seperti itu. Wes seganteng apapun, secantik apapun, besok ya peyok. Oh enggak Mbak? Gimana? Oh saya ya wis peyok. Ya, mau sekaya apapun, ya tetap aja besok kerut-kerutan muncul, rambut ya putih, telinga ya terus habis itu nggak bisa ngedengar. Udah, sembelit tiap hari, ya, bolak-balik masuk puskesmas, tanyain obat, itu aja kerjaannya kita tuh. Maka Allah menghadirkan orang tua ini untuk menjadi pembelajaran dan pengingat untuk kita yang masih muda. Jangan pernah merasa berkuasa atau berdaya di depan orang yang lebih tua. Mbok niki apa ngomong wae.
kata-kata yang menyakiti hati orang tua itu sudah bisa menutup kita dari pintu surga. Na'udzubillah min dzalik loh. Ya. Maka saya betul-betul saya pesan bagi panjenengan yang masih punya orang tua, jangan coba-coba berkata, berbuat yang menyakiti hati mereka. Berarti yang sudah tidak punya orang tua aman? Ya enggak. Ya enggak. Anaknya tadi dibilang kan 3 hal tadi. Doa anak solih. Doa anak solih ya. Dibilang itu doa anak solih, bukan doa anak, enggak. Tapi ada kata solih, yang berbuat baik. Bakti kita pada orang tua yang sudah tidak ada adalah dengan cara berbuat baik. Kenapa kok kita harus berbuat baik tiap hari? Biar apa? Saat berdoa, doanya bisa diterima. Itu alasannya. Kenapa kok kita harus sholat tiap hari? Ya pada saat sholat kita doa, semoga doa itu diterima. Yang berbuat baik aja berdoa belum tentu keterima, apalagi yang berbuat tidak baik. Hari-hari omongannya tuh gak bisa direm, gak bisa disaring, dikontrol. Ya, ini hati-hati nih. Orang yang sudah ngaji harus berbeda dengan yang belum ngaji. Yang belum ngaji mungkin kalau orang lewat aja udah bisa jadi radio berjalan dia tuh, siaran kemana-mana. Tapi yang sudah ngaji nih sudah bisa kontrol mulut untuk apa yang perlu saya sampaikan aja. Gak semua hal harus saya komentar. Hidup orang mau kayak apa, itu urusan dia. Ya, gak usah kita kepo apa tadi. Hah, kenapa? Apa? Ya Allah, udah gak usah. Itu bukan orang ngaji itu. Yang masih punya kebiasaan kayak gitu, mulai dikikis pelan-pelan. Eman-eman bu, udah nunggunya 20 menit, hilang palanya gara-gara ngomongin orang. Bener gak? Hilang gara-gara ngebatinin orang. Batin doang bu. Cuman dengan hilang bu, pahalanya berkurang. Kan eman-eman. Ya. Jadi mari ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar doa kita sebagai bakti kita kepada kedua orang tua yang masih hidup, maka berbuat baik. Yang sudah meninggal orang tuanya tetap berbuat baik. Agar apa? Saat masih hidup tidak tertutup pintu surga kita. Bu, kebayang gak sih bu? Jenengan berbuat baik pada orang tua, itu pintu surganya kebuka untuk jenengan. Kebayang gak enaknya tuh bu? Di akhirat kelak jenengan udah gak perlu mikir amalan saya yang mana. Pintunya yang manggil sendiri jenengan tuh. Yang sama orang tua birrul walidainnya TOP, masuk sini. Tapi bu, saat orang tua masih hidup, pintu surga sudah ketutup untuk jenengan, nangislah banyak-banyak. Segera minta ampun pada kedua orang tua. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Yakinkan, pastikan mereka itu sudah ridho pada kita. Karena kalau tanpa ridho mereka, maka sia-sialah seluruh amal solih kita. Ngapain cari surga di tempat yang jauh, sementara surga di dalam rumah kita abaikan. Ustazah, aku tuh pengen sakjane birrul walidain. Ning mbokku itu ya Allah, pancen tukang pancing emosi tenan. Wis bendino ki ono wae yang dikomentarin, ono wae sing dicacat. Aku wis tak tahan-tahan batinku untuk gak balikin itu omongan. Ning ketika dia menyentuh anakku, wes
itu ujian. Ujian antara hubungan kita dengan orang tua. Ketika anak kita melakukan sesuatu, bisa jadi itulah dulu yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Makanya saat mungkin anak melakukan hal-hal yang tidak baik, koreksi diri. Ini kayaknya dulu aku kecil ya ngelakuin. Jadi ya wajar. Sibuk emosi, jadi kayak kebayang aku waktu cilika. Terus aku tuh udah berusaha untuk bisa memaklumi ibuku. Nih ibuku kayak tenan. Aku bikin begini kalau anakku malah diseneni depan anakku nih. Jadinya anakku tuh nggak dengerin aku kudu pripun us. Pancen biru walidain itu tidak mudah, makanya balasannya surga. Mau bagaimana us? Ya belajar menahan diri, menahan mulut supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati. Tapi beliau nyakit koyo ngono kae karo anakku. Diajari, dididik anaknya. Dimaafkan ya mbahnya. Dimaklumi, si bahkan udah sepuh. Namanya orang sepuh itu memang sudah mulai berkurang kemampuannya memahami orang lain. Kamu yang masih muda, kamu doakan Simbah supaya Allah lembutkan hatinya, supaya Allah bisa membuat Simbah itu lebih memahami kamu. Itu yang kita lakukan. Bukan tuh aku pancen mbahmu kae kok. Wis pokoknya besok kalau mau Simbah ngono kuwi wis tinggal wae. Lah, malah ngajarin tidak sopan pada orang tua. Besok nggak hanya kepada Simbah dia melakukan itu, tapi juga pada kita. Siapa yang mengajari? Lah kita sendiri yang ngajari. Nek Simbah ngono kuwi tinggal wae. Maka akan ditransformasikan ke nek si ibu bikin kayak gitu tinggal wae. Kita yang ngajari. Maka itu belajar ya adalah solusi menghadapi orang tua yang sudah sepuh. Belajar memahami gak hanya untuk diri kita, tapi keluarga kita yang ada di dalam rumah itu. Ya, diajari untuk bisa memahami kondisi orang tua. Sehingga anak-anak pun akan belajar untuk apa? Tidak berbuat sesuatu yang membuat emosi Simbahnya memuncak yang akhirnya bisa menjadikan konflik antara Simbah karo anaknya. Lebih parah nek karo menantu. Ada menantunya loh. Ada juga menantunya. Bagaimana menantu? Aman selama ini?